inspirasi pagi nih. Gue kadang-kadang kan suka posting renang pagi-pagi. Itu banyak temen-temen gue yang ngomong, wah gila lu disiplin banget ya, lu keren banget ya, lu apa namanya passionnya begini ya. Gue tuh jawab sama mereka gini, sebenarnya this is not about discipline, this is not about apa. Kalau menurut gue privilege. Karena Lu bayangin ya, gue bisa bangun pagi, ngopi, nyantai, habis itu gue olahraga karena gue ada gym di rumah. Udah gitu gue renang, artinya gue punya rumah dengan kolam renang. Apa bukan privilege? Privilege om. Privilege. Iya. Iya, privilege. shit. Iya, kita bangun jam 3 mau berenang, kolam renangnya tutup, Jing. Iya kan? Iya makanya itu privilege, menurut gue privilege. Cuman awal-awal memang setengah mati karena kan gue waktu itu kan belagunya gini. Gue bikin kolam renang, gue tiap hari harus renang bikin kolam renang. Udah nih pada saat pembangunan kolam renang itu ternyata gue juga baru tahu yang bikin kolam renang nanya, Om Des ini airnya mau diisi air apa? Air kolam Asin. Gue pikir diisi air apa gitu. Gue kan nggak ngerti ya, otak gue ya diisi air pakai air ledeng gitu kan, pakai air pump kan, gue pikir kan, ya isi air aja gue bilang, enggak mas, air tuh beda-beda katanya. Ternyata yang bagus itu diisi air gunung. Iya, air gunung. Gue baru tahu tuh. Tapi menurut dia air gunung lebih bagus, terus dinginnya lebih dingin katanya. Katanya, tapi kan nggak mungkin ya. Apa gue dibohongin ya? Sampai sekarang konsul. Nanya. sama kayak kopi tadi ya lu ya. Kita itu udah siap menerima informasi loh. Kan maksud gue kan diisi air dingin tuh kalau diisi air gunung, kalau dia ada di gunung oke lah gitu kan. Dinginnya oke. Mungkin airnya mengalir terus gitu kan. Ini kan air gunung kena filter tiap hari kan. Iya. Kayaknya sih Kena kecele, Om. favorit tiap hari juga gitu. Kecele lah. Kecele. Iya kan? Ketipu kayaknya om. Hah? Ketipu sih. Iya makanya kenapa air gunung udah gitu air gunung kan mahal kan. Dia baunya pakai yang mobil air tuh kan. Diisi air gunung. Pertanyaan gue tahu dia mana itu air gunung. Betul. Terus begitu masuk gua, oh oksigennya lebih banyak. Bener loh. Jangan bohong nih, Novari 7490. Wah, ayo. Buset. Novari 7490. Lengkap itu. Terus udah gitu yang lucu Aska kan pagi-pagi gua, "Ayo masuk renang." Gitu kan. Masuk renang. Terus pernah tuh waktu Nada nyokapnya lagi di Jepang. Lagi di Jepang kan kalau Nada nyokapnya orang tuanya lagi nggak ada, nginep di rumah kan. Pagi-pagi gue bangunin semuanya renang. Itu lucu tuh. Askar renang pagi-pagi, duar nyelep deh, lagu kan. Duar, keluar lagi deh. Buang, anjing kata dia kan. Dingin banget. Airnya baru mau nanya, airnya dingin ya? Dingin banget. Tapi paksa akhirnya renang. Nah, renang si Nada juga renang, gua renang. Kejadian paling lucu gini. Jadi kan kolam renang itu kalau mau kolam renang kan tiap minggu dibersihin. Iya. Dibersihin kan dikasih kaporit ya. Iya. Oke. Ini anak baru cat rambut Waduh, luntur dah langsung. Luntur langsung. dari warna kuning keluar kolam renang hijau anjing. Rusak juga om rambut om. Udah itu nggak boleh itu langsung. Rambutnya hijau. Rambutnya. Lu mau nyalek katanya. Bercandaan Tangsel, Om, tangsel. anak-anak anjing, Tangsel tempat gue. Bupati ya? Bupati. anak-anak anjing, Mau nyalek om. kagak, gue tuh bercandaan waktu kemarin gue Bantu dah. Ayo lah, Wah. Ayo. Lawan lu susah tapi. siapa lawan gue? Aloy. Aloy kembar sama gua. Oh baru. Nggak berani ya? Nggak berani lu ya. Wakil Lu nggak bupati. berani ya. Kagak, DPD aja. Dua orang pelenger lu. Oh DPD. DPD aja dulu. Ah nggak asik kok DPD. Lu gimana sih? Orang tuh kan ada step by stepnya. Lu DPD kan cuma ngatur-ngatur keputusan. Kalau bupati kan turun ke lapangan. Nah, itu kan dia mager om. Dia gak suka pencitraan om. Iya, gua kan kerjanya dalam senyap. Masuk gorong-gorong, rumah hantu. Masa rumah hantu? Sama hantu Ya sih. wahana itu om kayaknya. Lagi siapa yang pengen lihat caleg kena jumpscare sih om? Belum ada ya? Belum ada. Belum
Tapi sifat asik keluar loh. Iya, sifat asik keluar sih. Iya. Tapi katanya kalau ke gunung kelihatan sifat asik, kenapa caleg gak dibawa ke gunung aja? Kagak yang mau. Ada calon-calon caleg ke gunung. Biar kelihatan gitu. Enggak yang mandi kembang tuh. Mani kembang. Menang. Tapi Indonesia tuh lucu loh. Gua tuh pernah ngomong gini. Coba ya, kita pikir ya. Kan banyak orang Indonesia, banyak katanya kan yang ngomong IQ orang Indonesia 78. Tapi kan udah naik tuh katanya kan jadi 82. 85. 85 gua. 85 ya? 85 gua. Ah, lu. Iya. Iya, 85. Gua 85. Kemarin ngetes sama di maraton 85. Iya. Gua ngetes IQ gua 85. Kayak gorila lu. Nah. Gua gorila. Gorila Gua coklat. monyet. Gorila coklat lagi nih. Tapi IQ tuh dites tuh ya kadang-kadang tergantung kalau lagi nggak siap, mental nggak siap, apa nggak siap. Kadang-kadang kan grogi juga kan ngaco ya. Enggak usah disapu, gua gorila. Udah. Gorila dia. Gorila Ya gua. udah lu gorila. Ah. Cuman pertanyaan gua adalah gini, level kebodohan tuh kalau gua ngitungnya nggak dari situ. Level kebodohan tuh contoh begini. Nih tanya jawab ya. Ya. Orang percaya sama pawang hujan bodoh atau pinter? Mainin logika mistika nih. Kalau gua main di kebutuhan sih. Enggak, orang percaya sama pawang hujan tuh buat informasi aja hanya ada di Indonesia kan. Ya. Nah, orang percaya pada pawang hujan, ini baru pertanyaan pertama. Orang percaya pada pawang hujan bodoh atau pinter? Udah gitu dulu deh. Bodoh. Bodoh ya. Lu minta tolong mulu lu ya anjing lu. Nah, oke. Kita anggap aja orang percaya pada pawang hujan berarti orang bodoh gitu misalnya ya. Tapi ini kan cuman apa namanya? Kuis. Kuis ya, oke. Kalau orang percaya pada pawang hujan bodoh, artinya orang tidak percaya pawang hujan pintar, benar nggak? Ya. Kebalikannya. Kebalikannya, Ya. oke. Tapi tau nggak ada orang yang lebih bodoh dibandingin orang yang percaya pawang hujan? Apa tuh? Orang yang tidak percaya pada pawang hujan, tapi pada saat acara dia manggil pawang hujan. Gua nggak pernah manggil, gua mau bercanda doang. Saya macarnya. Jai bakar rokok, gua bilang. Enggak, lu bayangin nggak? BMKG kan nggak ada martabatnya kan di Indonesia kan? Enggak ada. Itu BMKG tuh ya kalau salah prediksi alasan dia udah paling gampang tuh. Ya Apa? gimana hujannya dipindahin dari Bogor? Enak. Enak udah. Enak kelar. Iya. Kelar. Ya, Nasi kuningnya Lu makan kalau tuh. BMKG di Amerika begitu salah prediksi habis mereka tuh. Gimana lu prediksi ya kalau di sini ya hujan ini pindahan dari Bogor bawang hujan. Geser, awannya digeser. Iya, digeser. Awannya Iya digeser. kan gitu, awannya bisa digeser. Kagak ada hitungan angin, nggak ada tuh Blay. Berarti ada beberapa yang kebanjiran tuh bisa nyalain ini ya Om ya? Bawang hujan. Kegeser acara dangdut tuh sebelah. Makanya kan dia kan gitu kan digeser, hujan digeser. Ya elah, kalau hujan bisa digeser kita nggak dijajah 300 tahun bos. Lu bayangin dong ketika kapal penjajah mau masuk kasih petir, kasih hujan, Si badai om deh. kasih Iya. badai ya. Berhasil yang masuk kita santet. Oh mungkin dulu belum meta itu. Belum metanya tuh. Ini tahun berapa ya baru meta ya? Iya. Bahas politik, apa yang mau dibahas? MBG. MBG mah gua sampai sekarang setuju loh. Bagus loh. Pelaksanaannya acak adul. Selalu dong, ini udah acara lu dari ini dah. Lah, Di sini ada dus and don'ts sama lu mah kagak berlaku ya. terus endonnya apa nggak boleh? Enggak ada. Enggak ada. Enggak, kalau buat gua kan ada MBG, gua tuh sangat setuju dengan MBG. Tujuan MBG itu kan gimana ya masyarakat supaya bisa makan, bisa ini anak-anak di bawah. Cuman ya kalau sekolah-sekolah yang mampu-mampu nggak usah dikasih ya. Kayak iya. Sama yang Paham. bapak-bapak joget itu tuh. Tahu lagi. Lu tahu nggak sih? Gua tahu. Gua tahu. Oh, viral om itu. Gua tuh nggak gini, gua tuh nggak masalah sama dia mau ngapain. Dia dapat 6 Enggak. juta sehari joget. Iya, enggak. anjing. Gue nggak masalah dia tuh mau ngapain, mau joget, joget ya selalu lah nggak pakai apa namanya yang higienis gitu. Kenapa
16 juta sehari ya. Bukan masalah gue, cuma kenapa itu AC di dalam? Apa sih namanya? Yang harusnya ditembak. Yang harusnya di luar, kenapa itu di dalam? Terus AC di luar, apa gimana sih? Iya juga. Tapi udah lama sih nggak MBG ya. Apa? Kalau di sini MBG masak bareng Giri. Bareng Gary. Masak bareng dia. Ger, lu nggak mau kayak bangun duluan tadi gitu, kepikiran bangun duluan terus masakin om? Dia bangun paling pagi loh. Gary ini orang paling sehat yang ada di sini, tau nggak? Hah? Sehat. Lo iya, ini kalau orang nggak tahu dia lari. Lo lihat tuh medali-medalinya. Woi, Lari kalau- medali. Kalau sehat gue berani adu. Sehat kan? Badan sehat kan? Udah Badan. ngajar lu. Badan kan? Ngalahin. Badan kan? Ngalah aja. Halu om itu. Dari omongannya udah gak sehat ya? Dari Enggak. omongannya udah nggak sehat. Kalau badan kan? Kalau badan berani gue. Enak aja lu. Berdasarkan lu ngomong gini berdasarkan MCU. apa? Wangsit. PMCU, Apa MCU? medical check up. Ada bermimpi-mimpi. Emang udah lihat medical check up dia? Dia belum pernah medical check up. Ya berarti belum tentu dong. Makanya gue berani. Medical check up gue aman soalnya. Kalau dibilang paling sehat, ntar dulu. Iya sih. Cashburn lu tuh. Ntar dulu. Udah, medical check up gue dibilang gue cuma gila. Gue cuma gila. Sehat mas, lu sehat. Sehat sih. Cuman IQ aja kan. Iya kan gue bilang gue gorila, gue tolol, sama gila. Gue ego gue kalau soal kesehatan ego gue kena. Wih, satu enggak sih. Morning person. Bahas yang lagi viral yang juri itu juri apa juri Cerdas cermat. cerdas cermat. Ada acara kementerian ya? Iya, bukan. MPR. Oh, tempat besar ya? Kenapa? Dia Dan pernah ingat scene-nya Laskar Pelangi nggak terakhir? Banget. Oh enggak ya. intinya dibilang artikulasinya gitu. Ini bayangin ya kalau kejadian kemarin tuh. Gimana kalau misalnya pesertanya cerdas cermat, pinternya luar biasa tapi cadel. Iya. Aduh gue nggak keep up lagi sama ini gimana ya? Ini, Jalan. Ceritain, Pak. Gue jelasin dulu. Jadi ada acara cerdas cermat di MPR. Makan mulu lu anjing. Ada, let's say, Saya juga bingung loh. let's say ada tim A, tim B, tim C. Terus tim B jawab, disalahkan minus berapa poin gitu. Lalu dilempar ke tim C menjawab dengan jawaban yang sama persis, dibenerin. Akhirnya yang tim B protes, kenapa saya salah? Terus dia bilang, enggak, tadi saya tidak mendengar ini. Intinya Artikulasinya. sebelum itu iya, intinya kan dia bilang kalau ada dipilih oleh DPD dan disahkan oleh DPR bla 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 kayak gitu. Enggak, tadi saya tidak mendengarkan DPD gitu. Terus dibela lagi sama juri satunya. Udah saya Balik peringatkan tuh, artikulasinya yang benar gitu. Kebalik tuh KTP ceritanya. Antara tim C sama tim B aja sih kan, ini cuma andai-andai gitu, ribet amat tim B sama tim C-nya ya. Ini andai-andai aja. Tim Andai C kan gitu loh. komplain, ya. Poin dari ceritanya. Ribet amat, terus ABC-nya bener. Nah dia main di situ tuh Om. Hah? Dia main di situ dia. Oh, bagus, Bang. Tuh dia main di situ dia. Oh, ada yang nanya pendapat tentang Nadim. Kenapa ke gue semua sih? Ya karena lu. Oh, kita nggak bisa jawabnya kita Nggak, kalau Nadim ya kan kita nggak tahu nih. Sebenarnya menurut gue dari pihak kejaksaannya pun harus klarifikasi kenapanya gitu, ya kan? Karena kan kalau kita bilang benar salah kita nggak ada tahu. Namanya orang benar atau salah tuh pasti semua orang pasti merasa benar. Tapi menurut gue kalau tuntutannya segitu sih 18 ya? agak 18 plus 9 7. plus 7 ya, agak nggak masuk akal. Kalau buat gue, 27. iya 28, makanya kalau menurut gue kalau misalnya memang benar, harusnya dilakukan adalah pemiskinan, ya kan? Iya. Pemiskinan udah selesai gitu. Ya tuntutan hukuman ada tapi pemiskinan gitu, nggak langsung, tiba-tiba heboh tuntutan. Tapi Jerome Pauline juga salah. Jerome Pauline lagi rame di Twitter. Dia bilang, Nadim di penjara 20 tahun, 28 tahun. Dulu kan belum di penjara, ini baru awal.
Ini baru tuntutan kan bisa dilawan Yes. lagi kan. Nah, masih ada proses hukum yang Masih ada proses hukum lagi. Bahas yang lain ngeri bahas politik yang mau minta lu tadi. Yang ngomong juga Om Ded gitu. Iya. Yang ngomong Om Ded. Ya udah kita jangan bahas politik. 77.000 cok. Kita bahas perang Iran. Nah, Sama aja. Iya. Ya, virus baru. Hanta. Hanta baru. Hanta katanya dari dulu udah ada. Udah ada katanya Om, terus mati sama alkohol ya? Covid juga dulu katanya gitu. Covid katanya tinggal dikerok. Senyum. Reza senyum Reza. Masa lu dengar matian alkohol lu senyum? Senyum. Gak usah senyum lah. Biasa Gak usah jadi pembenaran dong. sekarang gue tanya di sini, siapa dari semua lu orang kita member semua siapa yang nggak kena covid? Gua gak kena. Hidup gue nggak kena. Gua gak kena. Bukan berarti alkohol jawabannya. Anjing. Bukan berarti alkohol jawabannya. Gua juga gak kena Covid. Gue mah apa adanya. Gue sehat, cuma gila, daman dan tolol. Tentang kalanya lawan Diko. Bahas rupiah. Bobon Santoso kenapa sih pada ngomong Bobon Santoso? Nggak ngerti. Tapi ya rupiah ya 17.500 ya. Iya. I think. Tapi gimana ya kalau Is lu it the highest? tapi gini kalau ngomongin rupiah dan sebagainya, ini masalahnya masalah dunia bukan sih? Itu juga Iya nggak sih? pengaruh pasti. Efek domino Om, ya. Ya maksudnya kalau nyalahin negara kita doang agak salah nggak sih? Tapi gak usah lah. Mundur takut. Takut. Kok takut? Biasalah, platformnya begini. Gedean deh. Saya nggak tahu apa-apa Om. Rupiah terlemah sepanjang masa. Enggak dong, dulu tahun 98 sampai berapa tuh? 20 ya? 20 kalau nggak salah. 19. Jangan yuk baru mau naik yuk. Apa? Jangan bahas yuk baru mau naik. Orang gila emang nggak gampang sakit, bener. Benar. Tapi dibilang gila juga susah, dia ngerti duit yang ini. Kan gue nggak ngerti duit. Bahas Bitcoin, gua nggak pernah main Bitcoin. Aduh, larinya nih. Nggak pernah main kripto, nggak pernah main Bitcoin. Aduh, Sekalipun, larinya Om. kemana Nggak nih? pernah gua. Nih, nggak ketebak nih lari kemana nih? Gua tidak terlalu percaya hal-hal yang Set. dimana penciptanya aja kita nggak tahu siapa. Benar. Berarti kan dikontrol satu orang ya. Kalau buat gua, menurut gua. Kayak NFT inget gak zaman dulu? NFT ingat. Ancur-ancuran. Gua dong. Bernol kan sekarang? Nol. IKN nggak jadi ibu kota. Gua sedih sih kalau gua pribadi sih agak sedih IKN nggak jadi ibu kota. Which is karena Karena kalau IKN jadi ibu kota Jakarta nggak macet bos. Iya, ada benar sih. Iya kan? Betul. Karena secara tata negara menurut kalau itu ya. ya kan menurut orang-orang yang paham, bahkan Ferry Amsari pernah ngomong sebenarnya memang ibu kota tuh harus beda dengan bisnis. Ya harus Iya. bisa. Iya, kayak New York sama Washington DC. Kalau di Kalimantan juga kan nggak kena bencana alam. Iya. Nggak ada gempa. Karena kalau ibu kotanya Jakarta, begitu ada masalah, ada demo, ada apa, Kedor. yang lumpuh. kerja Lumpuh. kena semua. Terus lumpuh. Bahas orang yang nyenggol YB. Siapa orang nyenggol YB? Ini barusan home date. Oh iya. Tapi banyak sih Om. Apa? Banyak. Nyenggol. Kagak kelihatan sama nggak berasa. Mana? Kagak ada. Oh, mati karir. Udah. Mati karir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa sih itu? Gak ngerti gue deh beneran deh. Bobon kenapa ya Bobon? Nggak ngerti. Bobon nyenggol Broron. Bobon nyenggol Broron. Berhenti kok ya. Bobon nyenggol Broron. Bobon nyenggol Broron. Kayak ini ya, kayak pantun ya. Kepan. Cakep. Cakep. Berima. Cakep. Bobon nyenggol Broron. Cakep. Dia belum blow on.
UFO sih, gue sih pengen tuh ada tuh. Ini benar mau nanya gue. Oh, ini soal badan ya. Badan. Mau nanya. Kenapa kadang perut gue kadang bisa bloated, tapi kadang sekali lagi Alkohol. di luar terima itu, jawaban di luar itu, enggak kadang-kadang lagi out of nowhere bloated, tapi kadang-kadang enggak. Tanya atlet no. Dia juga minum. Tapi dia olahraganya gila. Nggak bloated dia lari. Makanya gua tanya, gua Treadmill yang pakai cuman nah, dia. bloated gua tuh di Lari di gunung. Buset dah kagak dengerin demi Allah. Manjat di hutan. Ya, jadi maksud gue nih yo. Saya senang dia workout, cuman terkadang dia nggak mau denger kalau workout dia tuh sebenarnya bisa lebih baik lagi gerakan-gerakannya om. Makanan juga ngaruh. Makanan juga ngaruh, minuman. Bloated tuh gimana bloated? Bisa tiba-tiba ulu hati keras terus gede. Ulu hati keras mah asam lambung bego. Gede sendiri di sini. Hah? Iya di bagian sini Lalu doang. check up lagi dah. Iya disantet nggak? Apaan sih santet? Beneran. Gue baru medical check up bulan lalu. Enggak kan bisa aja asam Bulan lambung. lalu. Lah gue gila bulan kapan? 2 bulan lalu. Oh ya udah 2 bulan lalu. Asam lambung kali. Iya, asam lambung kali. Stres asam lambung. Gitu ya? 2 bulan lalu waktu apa? Kenapa gila? Waktu cewek lu. Itu 2 bulan yang lalu. Iya, udah 2 bulan om. Ini 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan dong. Sehari plus. Sehari Karena plus. gue inget kan abis dia sebulan lebih Vidi. Iya. Nggak nyampe. Nggak Iya nyampe. sebulan. Sebulan lebih, iya. Yes sir. Kita kehilangan 2 orang ya. Iya. Emang bisa ngaruh ya? Ngaruh, asam lambung ngaruh. Asam lambung ngaruh. Lu ada mah gak sih? Enggak. Asam lambung di trigger oleh alkohol udah pasti om. Alkohol, kopi, ya kan? Alkohol, kopi, makanan nggak bener, Oke. olahraga kurang, gejala GERD iya. Katanya sehat ya. Lah, gua kan lagi nanya sama orang yang valid nih dari segi sehat. Tapi yang paling sehat sih emang kalau pagi-pagi sarapan ciki sih. Please clip that shit. Clip that shit please. Cu banget anjing. Sehat sih. Ketawa. Orang kan mentok bubur ayam ya. Gue mau ketawa nggak ada tenaga ente. Langsung Sarapan ditaruh. ciki sih, pagi-pagi sih ya, tuh sehat banget. Langsung ditaruh. ya. Asumsi di pagi hari, micin. Olahraga kak kita. Ayo, lu ke WC dulu ah. Siap. Si kopi tinggal bentar lagi habis. Aman aja. No rush. Justru gue mikirin lu nya karena lu kesiangan nih. Jadi kan gua kesiangan, lu bikin gua tidur kemalaman. Tapi daging lo semalam lo. Di semua platform sih naik lo. Omongan ente lah. Ya malam-malam ya. Iya, malam-malam justru. Itu yang garpu gimana sih om? Masih penasaran nih. Gimana cara jujur? Ya garpu lu dipotong-potong orang di mana-mana udah. Iya, udah di mana-mana udah. Yang keluar dari mulut. Di protek gitu. Jatuhnya lu pesulap berarti. Dia lu yang main Kan di sulap. mulut lu soalnya. Orang kira kita kerja sama om. Saya kagak kerja sama sekali. Ya kerja sama di mulut gimana ya? Iya. Saya lagi gigit nih. Tahu-tahu tak gitu. Hah? Apaan tuh di dalam? Om bisa gerakin ciki nggak om? Habis lagi anjir. Berdua sama Niko Maltese? Demi Allah enggak. Kemarin gini gerak om. Cuma Gak sehat anjir. jadi bunga nih. Jadi bunga dalam mulut. Jadi bunga, jadi bunga. Bisa om. Pakai tangan. Itu ilmunya ditarik belum om dari mulut saya om? Belum, lu jadi masukin apapun melingkar tuh di mulut. Ya tuh. ampun. Repot lu. Hati-hati aja gua kasih tau. Repot lu begitu.
Intermittent fasting berapa jam? 24 biasanya. Gimana? Sehari sekali makan doang. Itu kemarin. Makanya gue kemarin kurang makan. Karena biasanya kan kalau di rumah lebih porsinya lebih gede. Yang lu kejar apa lagi om? This is already Maintain coy. Maintain pak. Udah tua pak gue pak. Jadi 50. konteksnya gini nih, kenapa 24 jam? Kadang-kadang menurut gua ya, saya bukan dokter Anda. Anda tanya dokter Anda aja yang salah. Oh shit. Nggak, maksudnya kan ada dokter yang salah. Iya, ada. Bayangkan kalau Anda ke dokter, tapi dokternya gendut gitu. Kan berarti dokternya, Gue benci aja respon gue anjing. kalau dokternya sehat kan. Kenapa gua one meal a day? Karena otak gua gini, kan badan kita tuh butuh istirahat. Lalu bayangin, kita baru makan nih. Habis makan kita nyamil. Ini lambung semua, badan belum istirahat nih, diisi lagi. Belum berhenti kerja, diisi lagi. Belum berhenti kerja, diisi lagi gitu. Nah, kalau gua 24 jam, konteksnya adalah makan, udah gitu badan istirahat tuh. Nggak ada apapun, istirahat, baru dia makan lagi. Terus kalau nanyanya, tapi kalori cukup nggak? Gini cukup nggak? Cukup kalau makannya banyak. Jadi gue sekali makan bisa 2.500-3.000 kalorinya sekali makan. Tapi makanannya kayak gitu. Ya kadang-kadang gue cheat meal, gue makan padang gitu kan. Nah, terus ditanya lapar nggak? Gini nggak ada bedanya dengan ngisi bensin. Sekarang kita punya mobil, kita isi bensin 50 liter. Sekali isi misalnya 50 liter. Sama, yuk kita isi bensin Jakarta Bandung yuk. Tapi isinya tiap pangkalan isi 10, isi 10, isi 10, nyampainya kan sama. Make sense. Kepala gue kosong. Kenapa Pak? Hah? Kenapa? Kosong kepala gue. Aman. Tapi ngerasain lapar Besok. dong, berarti om ya? Enggak, gue udah nggak lapar. Gue tuh Awalnya ngerasain lapar tapi ya? Enggak, kalau 24 jam gue nggak lapar. Kalau gue pagi-pagi makan gue nggak bisa 24 jam, olahraga. gila. Ada orang yang butuh makan buat olahraga ya. Kalau udah makan gue olahraga muntah gue. Karena udah kebiasaan. Tapi basicnya kebiasaan. Awalnya nggak 24 jam. Awalnya kayak 16-8. Nggak bisa. Gue maksimum pernah kalau lagi detox 3 hari. Jadi 3 bulan sekali 3 hari. 3 hari nggak makan ya. Naik. Zero kalori 3 hari. 1 om 7 ponakan. IF 48 jam aman nggak? Aman. IF 48 jam tuh aman. Gua 72 jam biasanya. Kalau tapi 3 bulan sekali 72 jam buat detox. Rekor dunianya IF intermittent fasting tanpa makan, rekor dunianya tanpa kalori masuk itu 360 hari. Wah, gila. Rekor dunianya. Dia punya penyakit kansernya hilang, lu cari di Google. Minum ya, Minum air. jangan minum boba. Iya. Air tok itu. Air putih aja, air putih atau nggak kopi, pokoknya non calorie, zero calorie. Bisa. Cek Google, Survive itu gimana caranya? cek lu rekor puasa fasting berapa? 368 hari. Lagi makan ciki lagi gua. Ya, minum tanpa gula. 1 om 7 ponakan. Kalau minum kayak fiber drink oke atau sereal gimana? Ya nggak puasa dong. Anda udah masuk sereal nggak puasa namanya. 382 hari om. 382 hari itu rekor dunia ya tuh. Cancernya hilang kan? Guinness World Record. Cancernya hilang. Dan make sense kenapa cancernya hilang? Karena nggak dapat makanan. Mati di sel kankernya ya. Iya. Tapi dia dari obes ya. Oh dari Iya, dia dari obes ya. Kalau kayak lu ya nggak bisa. Dia dari obes soalnya. Jadi kan lu bayangin, Makanya banyak. kan ada yang namanya energy keton. Energy keton tuh artinya kalau kita nggak ada makanan, otak kita pinter, berarti apa yang harus dimakan gitu kan? Iya. Fatnya lah dimakan. Fatnya dimakan. Ya kalau badan kayak lu gitu, atau kayak kita ini kan kita nggak obes kan? Ya kan apa lagi yang dimakan gitu kan? Ya detox racun-racun dimakan. Autofagi berarti bener. Autofagi. Iya.
Gila nih orang pinter banget loh. Satu-satunya yang pinter cuman dia loh. Gue suka banget sama nih orang. Otophagy itu, otophagy. Gila loh. Riset om, riset. Enggak lah, emang lo olahragawan. Iya, belajar om, belajar. Cari tahu. Iya lah. Tapi lu tuh kenapa awalnya lari, Bros? Maksudnya kenapa tapi lu dari dulu ya, bela Karena diri. covid om, sejak covid. Enggak dong, tapi kan lu dari dulu kan juga BJJ apa segala gitu. Iya, badminton. Cuma lari karena covid. Lari karena Covid. Karena covid, lapangan bulu tangkis tutup, mau tempat gym tutup. Iya. Ya udah yang bisa dilakuin di rumah. Lari di rumah. Keluar komplek, Oh iya bener ya. keluar pintu, ke rumah lari. Udara segar gitu. Iya, gitu aja udah. Keren. Om, ini di luar kesehatan badan om, kan om ini ya, apa psikologi ya? Saya lebih ke psikopat sih. Iya itu dah. Ngatasin halu gimana ya? Halu? Iya. Siapa yang halu? Saya lah. Halu apa? Halu ini gimana? Ada halu? banyak ngomong sama binatang lah, gue ngomong sama petir, ngomong sama pohon, tembok. Enggak, itu di Amerika ada dog whisper bisa ngomong sama binatang. Lu mungkin itu talent bukan halu. Ya oke dirubah. Kalau gue sih gue jual itu. Iya. Gue bikin channel YouTube sendiri tuh. Iya coy, lu Iya lihat kan? sisi positifnya. Gila itu kalau jadi talent bikin YouTube sendiri kan kadal diajak ngomong, ya kan? Iya kita aja kan ada animal komunikator. Iya. Ngobrol sama anjing, ngerasain anjingnya bisa ngerasain apa ya? Iya bener kan? Iya. Talent itu Rap, bukan halu Rap. Talent. Gua kasih tau Rap, kalau lu bilang itu halu, lu salah Rap. Alah lo. Banyak orang-orang di Indonesia bisa ngobrol sama setan jadi talent. Betul. Betul. Bener lu. Dia ketemu setan nih mukanya kayak begini nih. Masa dia halu? Nggak mungkin halu dong. Talenta. Nggak mungkin halu dong itu orang. Bakat itu. Bakat itu indigo. Oh. Banyak lagi yang pengalamannya sampai saya juga pernah lagi gitu. Iya. Indigo masuknya Rap. Keren lu, gila lu. Nggak ada kerennya orang gue nanya. Pertanyaan ini. Dia jawab Pak gini. Halu tuh konteksnya beda. Jadi contoh gini. Contoh ya. Kalau orang berdoa atau dia bicara pada Tuhan. Kan orang banyak nih doa bicara pada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ya kan? Ya, gini. Dia halu apa enggak? Enggak kan? Yang menjadikan dia halu adalah ketika dia bilang Tuhan jawab balik. Ya. Oh shit. Ya kan? Ya. Gue nanya sama Tuhan begini-begini, terus Tuhan jawab sama gue, kata Tuhan begini, nah itu halu tuh. Kalau selama dia bicara sama Tuhan doang, tidak halu. Nah pertanyaan gue, lu bicara sama binatang, binatangnya jawab balik kagak? Ya udah nggak halu itu. Nggak halu. Komunikator. Itu lebih ke goblok, tapi kalau halu Makanya gue nanya gimana cara stopnya. ya jangan ngomong anjing. Ya gimana? Sama tisu om juga ngomong. Tisu WC lagi. Lu kelebihan. Bener dia Kelebihan. ngobrol sama tisu di WC. Tisu WC. Enggak, bukan gue ngobrol, berasanya dia ngomong. Nah itu halu. Kalau udah berasa dia ngomong halu. Bangsat baru di depan halu lagi gue anjing. Gak lu ngomongnya gimana Rap? Enggak ngomong ya. Tahu ah. Stres sekali. Pengharum ruangan juga om. Katanya kayak dipanggil. Enggak ada, itu lu ya. Itu lu ya bangsat, enggak ada. Emang gitu aja pengharum ruangan. Pengharum ruangan emang gitu aja kali. Jadi kayak calling katanya. Jadi tegur dia katanya. Terus dia paling nggak bisa kalau ada binatang yang terbang masuk ke ruangan. Kayak kupu-kupu, berasa dia mau ngajak ngobrol tuh kupu-kupunya. Tuh, kupu-kupu tiba-tiba kesini. Pasti ada alasannya tuh. Masih ada alasannya nih. Kata dia gitu om. Ya mungkin, iya bener, kupu-kupu masuk pasti ada alasannya. Masa kupu-kupu masuk nggak ada alasannya? Iseng gitu, keluar lagi. Nggak, pasti ada alasannya. Enggak, saya bilang ke dia om, kalau misalkan itu memang pertanda-pertanda, kalau besok tiba-tiba saya bangun ada penguin baru bener. Kupu-kupu masih kita sebelah hutan, masih masuk akal. Masih masuk akal. Bener. Iya. Bener. Mengenai pinggang kaget lu. Kayak apa gitu. Emang ada penguin di sini? Ya itu dia. Iya, jadi nggak make sense. Olahraga yuk. Nggak make sense baru. Berarti kalau Udah pernah olahraga?
Berarti kalau misalnya nih, lu lagi ke restoran seafood, lu lagi mau makan ikan lele, dia ngomong nggak? Jangan makan saya, jangan makan Enggak. saya. Oh enggak. Milih, halunya milih ya? Apa manfaatnya makan mie instan tiap hari? Tolol. Lu tau sejarah mie instan nggak? Gimana tuh? Mie instan itu dulu, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Om, tapi sebelum cerita, saya agak susah fokus nih. Pentilnya ngintip. Ini pentil ngintip itu. Dari tadi tuh gua gini set naik 40.000. Viewer, datangin viewer ini. Buat mancing-mancing. Buat ya? Datangin viewer ya? Viewer ya? Iya. Industri dari lama ngerti Iya. apa yang disukai. Nah sekarang tuh di IG tuh lagi banyak orang compare tuh cewek-cewek berbakat sama cewek-cewek yang kelihatan gitu. Viewernya lebih banyak yang kelihatan kan. Makanya tadi lagi ngomong gue giniin dikit. Tuh, lu orang nggak tahu cara main, Blay. Ngerti lu cara main benar. Bisa disulap gak om itu? Gue ngomong gini aja jijik loh gue. Gue nyesel lo ngomong gini loh, sumpah. Lanjut dong, instan dong. Kalau nggak salah ya, wait, correct me if I'm wrong. Jadi dulu tuh di zamannya pemerintahan Presiden Soeharto, kita tuh ngalamin orang-orang tuh lagi pada sulit, susah. Lagi pada sulit, lagi pada susah, makan lagi mahal dan sebagainya. Makanya Pak Harto itu waktu itu kalau nggak salah minta salah satu industri untuk bikin makanan yang enak, yang bisa dimakan tiap hari, yang makan happy, yang makan seneng dengan harga yang sangat amat murah. Juga buat perang pada saat itu. Jadi akhirnya diproduksilah mie instan tersebut dengan harga murah. Jadi kayak bagi-bagi sembako, dan ternyata memang enak banget. Jadi akhirnya pada saat itu ketika keadaan ekonomi lagi sulit dan sebagainya, masyarakat kita merasa bahwa masih bisa makan enak. Itu awal sejarahnya. Langsung. Memang tujuannya untuk dimakan tiap hari gitu. Ya kan memang kalau kita bicara sehat nggak sehatnya ya pasti nggak sehat ya. Tapi kan maksudnya ya tambah telur, tambah apa gitu. Tapi konteksnya adalah pada saat itu lu bayangin kalau ketika makanan lagi susah, terus ekonomi lagi rendah, kenapa orang Indonesia itu lebih stagnan dalam hidupnya? Karena mereka bisa makan itu dan happy. Siapa sih yang makan mie instan nggak happy? Mungkin nggak tiap hari juga. Kardio cukupnya berapa kali seminggu? Kalau gua karena usia gua tiap hari ya. Kalau gua buat jantung sih kardio. Ya kardio tuh konteksnya jantung ya, kan namanya aja udah kardio. Makan mie instan sambil ngebayang orang meninggal kan sedih, lu gila kan? Tolol lu. Ya jadi tambah-tambahin situasi dong. Iya. Jadi tambah-tambahin situasi lah. Makan mie instan di, aja udah. Iya, makan mie instan di kuburan serem. Makan mie instan kecolok garpu belum pernah kan lu? Orang gila sih. Sarapan nasi padang salah nggak? Enggak. Nah ini juga, ini juga satu. Gua tuh kan nggak pernah sarapan. Jadi gua tuh makan pasti jam 7 malam, jam 8 malam. Sekarang ini emang nggak sarapan. Enggak, gua nggak sarapan. Makan jam 7 jam 8. Kecuali kalau misalnya ada acara atau ada apa atau gua harus makan ya gua makan lah. Kayak misalnya nanti besok ya gua ikut makan. Banyak orang salah dengan konteks sarapan. Kalau kita bahas sederhananya buat lu pada paham nih nonton. Sarapan tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Breakfast. Breakfast tuh artinya apa sih? Buka puasa. Buka puasa, Bos. Bukan makan pagi, Bos.
Kalau lu bilang sarapan makan pagi berarti Inggrisnya bukan breakfast, morning eat. Makan siang apa lah? Breakfast itu, nah lunch kan makan siang kan. Lunch itu kan makan siang, tapi kalau makan siang lunch itu artinya apa coba? Harafiahnya ya. Lunch. Lunch itu dimulainya dari kata lounge. Mulai. Nah, kalau breakfast dimulainya dari kata breaking the fast. Iya. Buka puasa. Buka puasa itu jamnya jam berapa? Ya terserah lu mau puasanya berapa lama. Jadi ketika lu makan pertama kali, misalnya gua makan jam 7 malam, itu breakfast. Itu sarapan kan, Om? Sarapan, karena breaking the fast. Kita benar. Kita selalu bilang sarapan dulu tapi jam 4 sore gitu. Bener. baru bangun. Benar. Karena breakfast. L lo. Viewer lu. Tapi hotel-hotel salah Om. Kenapa? Hotel-hotel. Breakfast jam 7 sampai jam 10. Salah. Iya kan? Salah. Terus Kan bahasanya morning breakfast. Morning breakfast, ya benar. Ya benar, dia tulisnya morning break. Oh iya benar juga ya, hotel tulisnya morning breakfast. Breakfast doang. Morning breakfast. Iya. Hotel bener bro. Kalau makan siang mereka tulisnya brunch malah ya. Breakfast lunch bisa. Breakfast lunch, iya benar. L gua deh. Gue everywhere. Setelah. Oke, 01 oke. Win kalian ya. L gue. Bukan yang penontonnya ini realita. Fair. Fair. Solid, mereka solid. Shit 1-0 katanya. Fair. Tidur gimana pakai ultra sleep? Oke. Mantap. Sarapan mie instan boleh nggak? Boleh, lu mau sarapan apa ya boleh, lu nggak sarapan ya boleh. Minum vitamin nggak? Kalau gua minum. Kalau gua ini banyak yang nanya gua minum kreatin nggak? Nggak. Gua kalau kena kreatin bloated pak. Oh perut ini. Iya, gua tapi kalau kayak Aska tiap hari konsum kreatin. Kalau gua kena kreatin gua langsung bloated. Ada orang kan yang nggak bisa ya. Kalau gua kena kreatin gua bloated. Gua vitamin tuh cuma ini D3. Tapi setelah gua renang tiap hari, gua vitamin D3-nya gua kurangin karena matahari kan. Karena matahari. Terus udah gitu omega, paling minumnya omega buat jantung, buat apa. Udah. Kreatin nggak bisa Gua kreatin bloated gua kalau kreatin. mugoh gua langsung. Tapi pada kreatin tuh bagus karena buat otak juga bagus. Cuman karena gue bloated kalau minum kreatin jadi ya udah. Sumpah manjur banget pentilnya. Iya, gue tahu tuh 64.000 kan. Tapi kalau gue buka dua-duanya cepet. Kan tadi udah nyesel dong. Diulangin lagi ya. Mega mana? Mega siapa? Siapa nggak ada Mega. Turunin berat badan paling gampang gimana? Amputasi. Iya bener sih. Berkurang itu ya. Bener. Berkurang sih. Berkurang. Kalau turunin lemak susah. Kalau turunin berat badan amputasi. Paling cepet. Iya, udah cepet kan. Kalau paling cepet kan. Paling cepet amputasi. Berarti berkurang loh. Kaki kiri 8 kilo. Udah pernah ngecek Om. Kaki siapa ya? Kaki siapa ya? Iya. 8 kilo sendiri. Katanya kepala tuh 4 kilo. Nah, tuh, Kenapa? lu pilih deh. Enggak, itu mereka, suruh mereka pilih deh. Nada mana om? Ya di rumah maknya. Jadi Om, Nada kirim makanan Om. Jadi katanya. Wih, udah bangun belum tuh anaknya? Bangunnya juga pagi om. Ada. Bangunnya pagi, karena dia masak kan buat catering. Oh, iya. Dia kalau nggak bangun pagi gua omel-omelin. Tiap gym nafsu makan langsung meningkat. Apalagi renang tuh lebih parah. Om bahas peptide. Peptide tuh gimana ya? Peptide tuh gini, insulin tuh ya peptide.
Peptide itu kan asam amino yang dipecah-pecah. Jadi kalau misalnya sekarang tuh yang lagi rame tuh kayak Retarutride, Ozempic dan sebagainya, bisa nggak nurunin berat badan? Bisa, tapi hati-hati bahayanya gini. Gue pernah nggak nyoba peptide? Gue pernah nyoba peptide. Pada saat gue mau ngeringin badan, gue coba peptide. Tapi comebacknya so bad. Jadi ketika kan peptide tuh kalau misalnya kita bicaranya Retarutride itu isinya GIP-1, GLP, glukagon. Itu neken lu punya grelin, neken lu punya nafsu makan. Jadi lu nggak pengen makan cepet kenyang. Oke, pasti kurus dong. Oke. Begitu lu stop, wah blowbacknya tuh gila banget pak. Nah kalau misalnya lu olahraga, lu makan teratur, begitu blowbacknya gila kita bisa kontrol. Tapi orang-orang yang dari obes, ketika dimasukin peptide seperti itu dia turun, lu kan nggak mungkin pakai tiap seumur hidup kan? Karena kalau pakai seumur hidup dosis lu harus meningkat. Akhirnya lu bunuh diri juga kan? Begitu lu stop, makanya balik begitu lu stop, bablasnya 2 kali lipat bro. Wah gila. Karena pada saat gua coba aja, blowbacknya tuh gua berjuang dengan diri sendirinya luar biasa. Nah, nafsu makan itu Ya karena tiba-tiba keluarnya lebih dari apa yang kita punya. Jadi double gitu ya. Keluarnya double banget. Nurunin ego gimana? Ngapain lu turunin ego? Kecanduan juga, iya betul. Enak, batriatik tuh gini, batriatik tuh kan potong lambung ya. Potong lambung itu juga kalau dokter yang benar, orang yang dipotong lambung itu harus, dokter yang benar itu harus gini. Oke, Anda obes ya, Anda mau potong lambung, boleh. Tapi coba saya mau lihat dalam waktu 1 bulan Anda bisa turun berapa kilo. Digituin bro. Kalau lu sebulan bisa turun 5 kilo, lambung gue potong. Kenapa? Karena kalau dokter yang benar, dia mau ngebiasain ngerubah pola makannya dulu, baru potong lambung. Karena kalau nggak potong lambung kecil. Tapi kan lambung bisa gede lagi. Iya bisa keluar lagi ya. Kalau pola makan lu ini kan, makanya dicoba dulu, bisa nggak dia seperti itu. Bagusnya kardio dulu atau angkat beban dulu? Bagusnya kalau mau jujur, bagusnya angkat beban dulu. Kenapa? Karena energi yang dipakai pertama kali lebih bagus buat angkat beban karena butuh power. Habis itu baru kardio. Angkat beban tuh bakar fat 24 jam, kardio bakar fatnya pada saat kardio. Tapi kalau buat jantung, buat kesehatan, kardio is much better. Olahraga apa yang dilakukan pada saat habis pasang pen? Loh, nada itu kan skolio dari atas sampai bawah, operasi dari atas sampai bawah, buka belek, sebulan olahraga langsung. Carnivore diet aman nggak om? Gua pribadi tidak terlalu setuju, karena gua pribadi masih merasa bahwa kita butuh karbohidrat. Buat energi dan sebagainya butuh karbohidrat. Nah jangan terlalu banyak karbonya aja. Kayak lu ngomong kayak Giri, persis ya? Iya. Iyalah. Tetap perlu. Iya Giri ngomong itu ke gue juga. Apalagi dia lari ya. Iya. Dia kalau lari butuh karbo loh. Butuh karbo. Ngerti dia. Karena gula kan dia butuh pembakaran gula itu. Ideal nge-gym berapa jam? Kalau gua pribadi, gua nge-gym tuh 40 menitan kalau gua pribadi. Pokoknya minimal 40 menit tiap hari. Apa hukumnya fitness sama fitness? Anjing. Nah kejam. Fitness Ke gym. naikin berat badan gimana? Nah itu yang tadi diamputasi lo tempel. Oh iya. Beli kaki. Beli kaki. Iya. Dicangkok. Cangkok kaki. Gelap banget. Kenapa? Kegelapan mas. Di layar terang banget. Hah? Di layar terang. Oh di layar terang. Di layar terang. Jadi sampai Gua fit call mantan bini gua ya. Belum pernah kejadian kan? Iya boleh om. Terserah om. Ya kan? Kita terserah om Deddy. Gua fit call mantan bini gua ya. Belum pernah kejadian kan? Iya boleh om. Terserah om. Ya kan? Kita terserah om Deddy.
Sini. Sat, kenalin. Ya, Mana? Wih. Halo kakak. Salam kenal. Bingung loh. Agak canggung nih. Agak canggung tuh pada. sih aneh banget. Sap, halo. Hai. Kenapa aneh banget? Halo. Good morning. Selamat pagi. Pagi kak udah makan kak? Olahraga yuk. Sini kebetulan. Jadi mereka belum Sini malam. jarang bangun pagi kan, kita bangunin pagi-pagi, kita suruh olahraga mereka. Wede. Kita suruh olahraga. Oh dia mau lihat kamera, ada kamera tuh. Mana kameranya? Oh iya. Ada. Ini live. Live. Mana kamera? Set. Kamera, woi. Es. Halo. Tunggu bentar, dia lagi mau main. Nah, tuh. Ada ibot ya? Wah, ibot. Sampingan ibot dong, bot. Halo, Kak Sabrina. Hai. Ini lagi Ini pagi berarti ya? Ini pagi. Berarti jam 7.36. Jam Iya. 7.3. Gua nginep di sini. Oh iya. Gua nginep. Gua tidur di sini. Tidur di kolam renang gua. Enggak. Di sini malam. Itu di mana? Tuh tanya ini pegang tuh. I got a condo in Manhattan dong. Orang mampu ya. Dia punya apartemen di New York. Di New York ya? Belakangnya backgroundnya ada Manhattan. Ada. Iya. Emang ada Kak di Manhattan sendirian ya? Arab, Iya, kayaknya jodoh gue next butuh paspor soalnya. bajingan. Arab mana Arab? So how are you doing? Good. No. How you been? Good. Main dong kesini. Kayak deket di Bekasi. Main sini kayak Bekasi kalau lu Sab. Lu di mana Manhattan? Di BSD oke lah. Sesuatu yang tidak biasa. Seorang Om Ded pakai Vivo, iyalah. Mantan kandung. Nanyanya gitu lu ya. Oh, ini abis gua nelpon mantan istri saya, Arab jangan mau kalah. Si Om tuh cariin. Bantuan cariin ya. Ini lo tau gak? Ini kan banyak komen penonton tuh langsung kan. Ini saat ini nih, ini komen kan ini live. Nih saat ini nih pagi hari ini nih katanya ini udah 72.000 ini pagi ini paling tinggi katanya. Penonton paling tinggi di pagi hari maraton. Orang-orang komennya pada begini, Arab jangan mau kalah, telepon mantan. Nggak bisa, kurang baik lo soalnya. Telepon mantan. Lo sih. Ya udah, bye-bye sana ya. Ya dah. Dah. Love you. Sayang sama semua.